Selamat sore Tribuners, kembali bersama saya Malvin. Sore hari ini kita akan membahas 1 tahun perang Rusia dan Ukraina. Hari ini sudah terhitung sudah 1 tahun sejak serangan pertama pada Februari 2022. Hingga kini Rusia masih belum dapat mengalahkan Ukraina. Padahal banyak yang memperkirakan pada awalnya perang ini hanya akan berlangsung singkat. Apa sebenarnya yang terjadi? Kali ini saya sudah bersama analis militer dan hubungan internasional Ibu Koni Rahakundini Bakri. Selamat sore Ibu Koni. Selamat sore. Apa Apa kabar? baik Bu Koni? Bu Koni apa kabar Bu? Sehat ya Bu? Sehat, sehat, Ya. sehat. Bu Koni, 1 tahun perang Rusia Ukraina. Rusia sampai hari ini belum mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ada salah kalkulasi Vladimir Putin ketika melancarkan serangan ke Ukraina ini? Kalau saya kok ngelihatnya terbalik ya. Kenapa Ukraina yang begitu gencar dibantu NATO, dibantu Amerika Serikat, coba kurang apa lagi? Kok nggak bisa ngalahkan Rusia? Kalau aku premisnya aku balik. Justru ini ada yang salah gitu kalau kalau melihat bahwa kenapa seolah-olah Ukraina tidak bisa dikalahkan Rusia. Rusia itu menurut aku dia menggunakan strategi yang sangat canggih lah. Dia coba dengan kesabarannya, akhirnya kan sekarang sudah mulai backfiring. Contoh, ya kan, bagaimana ke double standaran Amerika terhadap NATO pun terbuka. Contoh, bagaimana Nord Stream sekarang terbuka di Washington, sudah dibuka, ada malah tim investigasi khusus yang menemukan bahwa ternyata rencana meluluh lantakan Rusia itu sudah dirancang 2 tahun sebelum operasi militer khusus ke Ukraina. Jadi memang udah ada niat khusus dari negara Amerika Serikat dan kawan-kawan untuk memang melemahkan Rusia menggunakan Ukraina gitu loh. Jadi bahwa kemudian operasi militer khusus yang harusnya selesai secara bilateral tapi kemudian sekarang menjadi heboh begini ya karena memang terbukti perkiraan Presiden Putin di belakang Ukraina ini bermainlah Amerika dan kawan-kawan yang menjadikan elit Ukraina itu boneka politiknya. Betul bahwa sebagaimana pidato Presiden Putin kemarin, ini sedih tapi sebenarnya Rusia tidak merasa perang dengan Ukraina, dengan rakyat Ukraina, tapi berperang kepada elit di Kiev gitu. Nah itu yang menurut saya harus diluruskan. Kemudian kalau kita mau lihat tentang statement Presiden Putin, itu kan juga jelas bahwa ini malah momentum kebangkitannya Rusia. Rusia baru itu akan lahir. Rusia sudah setahun ini digempur secara ekonomi, politik, budaya, sosial semua. Kan saya udah bilang pada awal-awal kita dulu bicara, tidak pernah ada perang model begini. Perang dengan model apa ya, segala efek sudah dipakai gitu kan, dengan sanksi yang diberikan hampir mencapai 5 ribuan, diputuskan komunikasi dari dunia internasional, ya kan, kemudian diputuskan Swift Code-nya untuk keuangannya dari dunia internasional, kemudian uang reserve Rusia ditahan, ya kan, uang orang kaya Rusia diambil, diblokir gitu kan, never happen in history. Kalau ini fair perang ini harusnya dulu kita bisa melakukan ini kepada Amerika dong, untuk babak belurnya Afghanistan hari ini, Libya hari ini, Irak hari ini, kan nggak terjadi. Makanya menurut saya kita mesti sadar bahwa kita nggak boleh terlalu larut dalam propaganda Barat. Kita ini punya posisi yang sangat terhormat negara non alignment. Jadi akal sehat kita itu harus melihat eh seperti contoh kalau saya boleh analogikan mumpung lagi isunya lagi on ya, anak pejabat ngegebugin anak kecil gitu sampai koma gitu. Semua orang marah sama anak ini dan pejabat ini dan sudah dipecat oleh ibu menteri. Tapi apakah kemudian anak pejabat itu betul salah, kita nggak tahu gitu. Karena dia bisa satu sisi kita melihat juga kenapa anak seorang pejabat gitu kan bisa nekat bikin orang koma, pasti ada penyebab. Nah, sama. Jadi Rusia juga kita harus lihat betul apa sih yang bikin sampai Putin itu demikian nekat waktu itu melakukan military operations gitu. Nah, kemudian tadi kembali ke Nord Stream. Kita 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 lihat juga bagaimana dulu kita sudah curiga dari awal apa namanya ini terjadi sabotase. Waktu itu dibantah. Sekarang terbukti ternyata sabotase itu dilakukan, malah sudah di planning gitu. Lah, ini kan akhirnya merusak sendiri Eropa gitu. Akhirnya saya melihat ini perang adalah perang sebagaimana perang dari sebuah negara unipolar yang sudah terlalu lama berkuasa. Akhirnya ini adalah perang tentang Uber alles Willing gitu.
Perasaan seperti Jerman dulu beralas di atas segala-galanya. Jadi dia mau ngapain boleh aja. Hari ini apa kita pernah menghitung dampak dari sabotase itu ke perairannya Swedia, perairan Finlandia, perairan negara Eropa gitu. Apa lingkungan yang rusak di sana? Itu akan saling berhubungan gitu. Kalau kita lihat dan kita berani melihat ini secara kacamata itu lebih holistik. Sampai sini ketangkap nggak cerita aku? Jadi tidak bisa melihat itu seolah-olah sepotong-potong. Sama seperti sekarang orang menyalahkan, ini menyerang kemana? Ke Rusia karena Rusia mau begini, Rusia mau begitu, Putin ingin jadi SAR. Sebentar dulu nih, kita mau lihat dari tahun berapa? Kalau dari 2014-an apa dianggap kemudian Rusia ambil Crimea dan lain-lain, skenario itu dipakai bisa aja. Tapi kalau sekarang kita kasih skenario lain, bagaimana dulu Rusia disuruh melepaskan diri dari paktanya dia, kemudian di 2008 Putin sudah bertanya beberapa kali, kenapa sih saya udah nggak punya aliansi apapun, kenapa kalian maju terus ke arah kami, dan kenapa negara-negara Baltik pun masuk ke NATO gitu. Nah, perasaan seperti ini kan harus kita juga pahami, seperti tadi saya analogikan tentang anak pejabat tadi. Karena begini ya, kita tuh sekarang masuk era di mana perang itu berubah total gitu. Dan sekali lagi resikonya itu bukan saja diterima oleh dua negara yang berseteru atau beberapa negara yang berseteru, tapi dengan model seperti ini, yang model-model nggak pernah terjadi sebelumnya seperti ini akan ditanggung oleh semua orang. Yang paling parah di dalam perang ini terlihat betul bahwa nilai demokrasi itu gugur. Apa misalnya? Demokrasi itu mengajarkan kita berkomunikasi karena kita tuh mesti saling membantu, saling sejajar dan ini dan itu gitu. Tidak ada perang seheboh ini gitu. Di perang ini semua faktor diplomasi itu ditutup. Even jangankan diplomasi, diplomat Rusia pun tidak dikucilkan. Jadi banyak sekali menurut saya kalau perang ini terus berlangsung dengan pepatah, saya tuh bilang begini ya kalau dalam pepatah tuh, when you playing with fire you get burned. Jadi Amerika ini main-main api gitu dengan mengganggu Rusia dan sekarang dia terbakar. Nah masalahnya sekarang titik keluarnya tuh kapan Amerika dan NATO tuh dari masalah ini? Karena sekarang sekali lagi PR-nya bukan di kenapa Rusia atau kapan Rusianya, tapi dibalik kapan Amerika dan NATO itu punya muka atau punya harga atau punya keberanian untuk menarik mundur atau sadar bahwa ini perang akan berkesudahan, atau mereka menemukan mandala perang baru, which is bisa masuk ke kawasan kita. Dan menurut saya hanya dua kemungkinannya, apakah Taiwan akan dipindah mandala perangnya ke Taiwan, ataukah mandala perang Laut Cina Selatan. Jadi itu aja. Kalau saya menurut saya cuman momentumnya cuma tinggal tunggu tiga itu. Jadi bukan menunggu Putin, bukan menunggu Rusia. Jadi Anda ingin mengatakan sebenarnya Ukraina cuma casing doang, bukan nih? Oh, casing, exactly. Kalau itu sudah pasti. Exactly, dari awal saya kan yang sudah bilang bahwa Ukraina casing. Malah waktu G20 sedang berlangsung dan kemudian Zelensky membuat hoax gila-gilaan, dia kirim bom ke Polandia lalu nyatakan bahwa ayo aktifkan Article 5, ini dari Moskow gitu kan. Itu kan sudah bilang yang bisa menjadi penjahat perang abad ini itu justru Zelensky. Bagaimana mungkin Anda kepala negara ada pertemuan di G20 di Bali sana yang jauh dari negara Anda, terus Anda bikin hoax, berharap karena lagi ketemulah di G20 itu, maka kemudian Article 5 karena negara-negara NATO ada di sana, itu diaktifkan. Makanya saya bersyukur sekali di Bali itu Pulau Dewata, Biden tuh waras. Coba kalau Biden nggak waras, Biden kan bilang nggak mungkin ini dari Moskow, terlalu jauh dia ke Polandia. Itu pernyataan Biden pagi-pagi. 3 jam kemudian Gedung Putih menyatakan, itu bukan dari Moskow. Nah, tapi kemudian dunia seolah-olah melupakan kesalahan Zelensky itu. Lupa bahwa kalau saat waktu itu Zelensky, kalau Biden itu tidak sedang sadar, kalau White House tidak membantah, benar-benar Artikel 5 diaktifkan, selesai perang dunia udah dari kemarin-kemarin. Tapi kan kita semua seolah-olah lupa itu gitu, dan terus aja membuat panggung untuk Zelensky dan Ukraina. Jadi perang ini akhirnya akan masih bergantung dengan Amerika gitu ya, Bu Koni? Pasti gini ya, kalau kita menempatkan sesuatu itu kita lihat dari kacamata yang sangat fair lah. Saya nggak akan bela Ukraina karena udah terlalu banyak bela Ukraina. Ngapain? Ada di Amerika di situ, ada NATO di situ, bukan cuma bela loh. Mereka bantu senjata dan lain-lain. Saya mau lihat kan begini, tantangan yang dihadapi Rusia itu nggak pernah dihadapi oleh gini ya, manusia itu berperang sejak abad ke-5 yang menggunakan aliansi atau kelompok ya. Itu sejak abad 5. Sekarang abad 21. Tapi nggak pernah ada orang berperang dengan cara begini terhadap Rusia.
Rusia itu udah nggak punya sekutu, nggak punya aliansi, disuruh bubarin waktu itu, ya kan? Kemudian dia nggak punya mitra diplomasi hari ini, seolah-olah semua orang mengucilkan, itu seperti saya sampaikan. Kemudian bentuk konfrontasi perangnya sendiri itu skalanya udah lebih sangat intens. Tadi saya bilang ekonomi segala macam gitu. Jadi kalau dulu perang-perang tuh hanya efeknya penahanan atau pencegahan gitu. Kalau konservatif tuh dulu containment, perang dingin gitu kan, containment. Ini nggak containment. Apa yang dilakukan Amerika Serikat itu sepenuhnya ingin mengontrol, menghancurkan ekonomi politik Rusia. Dan menurut aku ini dilakukan Amerika sebenarnya untuk test case sebelum dia melakukan ini kepada Cina. Kenapa? Karena dia tahu Rusia dan Cina ini hubungannya dekat. Contoh saja saya ambil dari urusan angkatan bersenjatanya. Adalah Cina bersama-sama Rusia yang membangun kekuatan pertahanannya bersama-sama dalam tahunnya. Misalnya dalam waktu itu merencanakan 2010 sampai 2010 membangun Brown Water Navy, sampai 2020 membangun Green Water Navy, sampai 2030 membangun Blue Water Navy. Bedanya Cina mengarah ke sini, Laut Cina Selatan terus ke bawah, ya kan, Indian Ocean. Rusia naik ke atas. Tetapi mereka punya konsep yang sama, walaupun mereka bukan aliansi. Jadi satu hal itu. Kedua, menurut saya Amerika tuh sudah banyak tertinggal dari Cina. Teknologi ya, secara teknologi. Dan Amerika sekali lagi karena dia berpikir ala Jerman dulu, berales, dia nggak bisa terima itu. Terlalu lama dia menjadi superpower, dia nggak bisa terima itu. Tetapi untuk membantai Cina hari ini dia mikir sekali, sangat. Makanya yang dia mau harapkan sebenarnya menghancurkan Rusia dengan mampu menciptakan prospek kemenangan sebenarnya untuk melawan Cina, gitu loh. Kenapa dari awal saya bilang kita harus lihat ini betul-betul secara geopolitik, geostrategi, geoekonomi dan lain-lain, karena kita mesti ingat tahun 2045 itu di depan mata. Sekarang tahun 2022. Indonesia di tahun 2045 itu akan menjadi negara 5 terbesar di dunia dan artinya terkuat di Asia. Pasti itu setelah Cina. Jadi Anda harus bayangkan kalau nanti di 2045 dia sudah selesai dengan Cina, yang akan dicari gara-gara oleh Amerika siapa dan kawan-kawan? Ya Indonesia pasti. Karena mereka nggak mau pernah melihat ada negara berkembang, maju dan besar. Gitu loh. Attitude uber alles ini dari negara-negara global north itu menurut saya sudah terlalu asik dimainkan dan enggak membiarkan ada lagi ruang untuk demokrasi, dialog dan diplomasi. Terbuktikan sekarang contoh, kita ditekan. G20 itu bukan forum PBB, G20 itu forum ekonomi. Tapi kita berhasil ditekan, pokoknya kalau nggak Zelensky dikasih ruang gitu kan, kita nggak mau datang. Kalau Putin hadir kita nggak mau datang. Ditekan kita tuh, gitu loh. Padahal kita negara berdaulat. Katanya selama negara demokrasi nggak saling menekan, harus saling menghormati. Kok nggak terjadi gitu? Toh kita pun lakukan itu. Toh itu yang dilakukan juga Zelensky pagi itu di less dari 24 hour dari kesuksesan hari pertama kita di G20. Jadi menurut saya be very careful karena menurut saya sabotase yang mampu dilakukan Amerika Serikat terhadap Rusia, Nord Stream-nya, lalu sabotase tega mensabotase itu kan punya Jerman juga, bukan punya Rusia sendiri, ya kan? Itu kan Jerman sekutunya. Tapi dia bisa menahbiskan itu semua untuk kepentingannya itu. Nah, intinya ada agenda bersama menurut saya untuk anti Rusia menjadi elemen struktural membangun pentingnya persatuan dalam EU dan NATO. Itulah makanya kemudian dibuat common enemy. Ini kan proses yang sangat normal bahwa kita tuh harus ciptakan common enemy. Nah, sekarang dia sedang menciptakan common enemy itu dan kita harusnya sadar negara global north itu telah mengokupansi negara global south, which is Indonesia ada di south. Itu sudah sangat tidak fair dalam berapa puluh tahun terakhir. Hari ini 1 miliar orang yang ada di global north itu mengontrol kehidupan 7,6 miliar orang di global south. Itu dari ekonomi aja tuh ngomong. Nah, dengan bangkitnya Cina, Amerika ribut. Cina pengembangan ekonomi ke sana, Amerika ribut. Karena dia tahu ini akan memakmurkan negara lain, posisi global north dan global south-nya akan saling berkejaran. Dan ini yang dihindari. Nah, the bad side of the story-nya, salah dia tuh bermain-main dengan api dengan Rusia. Itu yang tadi saya bilang di awal. Ketika dia memainkan Rusia seperti ini, yang terjadi sekarang, global south akan makin kuat. Karena Rusia merasa dia bukan lagi North, dia dibetray oleh North. Dengan adanya BRICS misalnya, BRICS akan lebih kuat. Gitu. Belum lagi kalau kita bicara tentang bagaimana mungkin pembentukan currency baru. Bagaimana misalnya sekarang kita relying dengan pelajaran terhadap Rusia. Semua orang sadar termasuk Indonesia kan, oh kita relying sekarang kepada mata uang kita sendiri aja. Gitu. Walaupun nggak mau bikin mata uang baru. Tapi pada mata uang lain-lain. Nah, ini artinya kan juga melemahkan Amerika Serikat. Jadi kalau secara strategi perang,
Sebenarnya yang kalah udah Amerika dan kawan-kawan. Ukraina mah jangan dihitung kalah lah. Dia memang kalah dari awal, orang dia cuma boneka. Bu Boni, Bukan Ukrainanya, bukan Ukrainanya. The people who govern Ukraine today, bukan Ukrainanya. Ukrainanya saya bersimpati sangat, saya sedih sangat. Saya berharap mereka segera bebas dari pemimpin zolim seperti Zelensky, karena yang akan membayar semua apapun yang dipinjam dari negara-negara NATO ini adalah rakyat Ukraina. Zelensky akan hilang segera, itu akan merupakan sejarah, itu dia cuma perlu panggung ini sebentar. Tapi rakyat Ukraina, negara Ukraina akan survive. Yang akan bayar semua hutang yang dibuat oleh Zelensky itu ya rakyat Ukraina. Itu yang saya sampai sekarang berdoa tiap hari tiap malam, Ukraina itu segera diselamatkan Tuhan lah gitu. Karena kasihan rakyatnya. Bu Boni, kita geser sedikit ke Indonesia. Berdasarkan paparan Anda tadi, berarti justru yang menjadi ancaman buat negara kita ke depannya itu justru dari Amerika, bukan China. Gini, kita lihat aja sekarang kalau lihat ancaman, kita lihat posisi peta. Makanya mesti dibuka sebuah peta. Kalau tahu saya ini kita mau ditanya, saya akan buka peta. Di kawasan kita, dari tahun 60-an ada FPDA, Five Powers Defense Arrangement. Apa sih Five Powers Defense Arrangement? Itu semua negara yang dulu negara Commonwealth itu masuk ke situ. Ada Singapura, ada Malaysia, ada Brunei, ada Australia. Ya kan? Dari situ aja udah kelihatan itu adalah NATO kecil, ya kan? Atau fakta pertahanan kecil. Prinsipnya sama, satu negara di attack, 5 negara bergabung. Nah, lalu belum cukup itu, disusul sekarang ada The Quad. The Quad itu ada siapa di situ pemain barunya? Ada Jepang, ada India, ya kan? Udah jelas lah, ada Amerika dan Australia. Lalu ada apa lagi gitu? Tiba-tiba Australia merubah doktrin perangnya. Kalau mundur ke beberapa tahun kemarin, dia membuat doktrin perang itu namanya Jericho Plan. Jericho Plan itu adalah perang total udara, perang modern banget. Itu aja dia ngapain dia tiba-tiba ngerubah jadi Jericho Plan. Yang kedua lagi dia bikin The Quad. Waktu The Quad dibikin, AUKUS dibikin, itu orang-orang cuma bilang ngapain sih pokoknya ribut banget gitu kan. Orang cuma bikin industri bersama, cuman teknologi bersama. Jangan salah. Teknologi yang dibuat dengan industri yang dibuat itu adalah sebagai industri yang akan segera support secara logistik alat perang jika terjadi perang di Pasifik, di Asia sini gitu. Contohnya apa? Sekarang dari 11 poin yang dilakukan oleh AUKUS itu menekankan kepada perang antariksa dan kerjasama perang antariksa. Sudah pasti cyber dan artificial intelligence. Sudah pasti perang bawah permukaan. Jadi di bawah laut itu artinya seluruh kekuatan akan semakin besar. Udara saya sudah ceritakan tadi Plan Jericho. Apalagi negara di sini, Prancis tiba-tiba mengeluarkan buku putih pertahanan, namanya Le Grand Puissant. Jadi Prancis itu menganggap dia the super power of Asia Pacific. Dia punya pangkalan di New Caledonia, punya pangkalan New Zealand, punya pangkalan di Australia, terus sampai ke pulau dia dekat Afrika. Jadi kalau kita bentangan peta dunia sekarang, bukan cuman Amerika yang punya Indo-PACOM, Euro-PACOM, ini PACOM itu komando dia itu. Tapi sekarang ada juga Perancis. Tapi Perancis agak lebih kecil, startingnya dari New Caledonia, berhentinya di pulau dia dekat Afrika itu. Tapi kalau ditarik garisnya ke atas semua, itu masuk ke alki kita, masuk ke wilayah kita. Pertanyaannya, apakah Perancis maju dengan begitu banyak kekuatan perangnya di Asia Pasifik itu untuk maju perang? Oh enggak, di buku putih pertahanan dia cuma bilang saya berhak melindungi warga negara saya. Berapa warga negara yang dilindungi rakyat Prancis? Cuma 1.700 orang. Jadi Anda bayangkan, melindungi 1.700 orang, dibangun komando-komando pertahanan yang akan dapat segera berubah dia switching menjadi fakta, karena bukan cuma Prancis, Inggris sudah tier to Asia. Amerika sudah jelas-jelas zaman Obama bilang bahwa sekarang ke Indo-Pasifik pandangannya kan. Jadi kalau ditanya kawasan kita dalam posisi terancam, ya Indonesia dalam terancam sangat gitu. Makanya itu saya bilang jauh-jauh hari doktrin kita mesti berubah, ancaman kita mesti jelas. Bahwa Cina dianggap ancaman, yes, bisa saja. Tetapi ancaman Cina itu menurut saya juga ada masalah lagi di UN. Kita ini kalau mau disebut masalah dengan Cina apa? Laut Cina Selatan kan? Yang selama ini kobar-kobarkan selalu di Laut Cina Selatan. Yeah. Apa yakin di Laut Cina Selatan itu nggak ada historical claim-nya? Ada. Orang saya sekolah perang saya di Taiwan dan sekolah Laut Cina Selatan saya di Cina. Jadi di Taiwan itulah saya bisa lihat semua dokumen tentang bukan cuma dokumen biasa, arsip, archive dari abad-abad masih Song Dynasty dan sebelum Song Dynasty jauh. Bagaimana logistik dia sebarkan ke Nansha dan Spratly,
bagaimana kapal militer ke sana untuk patroli, dan ini dan itu. Jadi secara hukum internasional, uti possidetis doctrine atau terra nullius itu adalah haknya Cina. Pertanyaannya, kenapa Cina setiap ditanya di forum internasional, mana bukti lo historical claim? Dia nggak bisa perlihatkan. Karena ada di Taiwan. Dulu kan mereka satu. Yeah. Nah, itu jadi menurut saya, dunia ini mesti dipaksa untuk lihat jujur satu masalah gitu. Jangan mau di framing. Nah, saya kemarin dapat kabar dari salah satu kawan profesor. Ternyata dalam salah satu kunjungannya ke Korea, dia diajak untuk bikin kapal yang itu adalah percobaan kapal perang nuklir untuk kemudian membantu energi. Jadi kan memang kita kan lagi ada bicara tentang energi terbarukan. Tapi coba lihat nih, negara-negara yang beraliansi dengan Amerika itu jahilnya. Dia bilang oke, kita bantu, kita bikin kapal perang, bukan kapal perang, kapal yang kemudian kita buat pembangkit tenaga nuklir kecil untuk mengalirkan ke pulau-pulau yang diperlukan. Gitu. Pertanyaan aku kan sederhana, kenapa lu tantang kenapa mesti di laut Cina Selatan? Kenapa nggak bikinnya di Maluku yang suka mati listrik terus setiap berapa jam? Saya kan berapa kali ke Maluku mati listrik melulu, ya kan? Kenapa nggak di Tanimbar atau kenapa nggak di yang lain-lain? Kenapa mesti laut Cina Selatan? Kan kayaknya kita didirect ke sana, sama seperti dulu kita didirect ke Timur-Timur. Ya kita jangan bodoh dua kali gitu maksud saya. Apalagi di tengah kita sekarang melihat bahwa Rusia bisa dikucilkan dari faktor diplomasi, di propaganda dunia itu seolah-olah udah nggak mau tahu lah, pokoknya Rusia salah gitu. Itu kan menyedihkan. Sementara posisi Indonesia itu kita punya kehormatan yang sangat besar karena kita itu adalah negara yang mencetuskan non-alignment movement, dan inilah sebuah gerakan yang memiliki potensi yang lebih kuat untuk mencegah ketidakfairan, mencegah konflik besar yang PBB tidak mampu, karena PBB terlalu di-drive oleh Amerika dan kawan-kawan, dan juga memang ada di sana gitu. Makanya sekarang ini kalau saya ditanya apakah gerakan non-blok bisa hidup lagi, bisa. Tetapi kantor non-alignment movement kita jangan ada lagi di Amerika, ya kan? Sebarkan dong. Misalnya kalau untuk non-alignment movement kantornya satu di Jakarta, satu di Beijing, satu di Moskow gitu, kan seru. Gitu loh. Jadi ada balance yang bisa terjadi karena sekarang terbukti negara-negara yang dipersatukan oleh aliansi militer itu memang cenderung untuk menghajar ini friends or friends atau foe of friends, temannya teman, ya kan, atau musuhnya teman. Jadi kalau di dalam pergaulan biasa-biasa tuh kita tuh jadi kayak gerombolan gitu. Si gerombolan ini dengan PD-nya kesana kemari karena nggak berani lagi dia face to face, berani berantem secara man to man gitu, secara terhormat, dua arah bilateral gitu. Itu kan coba apa sekarang di drive multilateral, karena dari gebulnya juga multilateral. Bu Koni, ini setahun perang Rusia Ukraina kita ngelihat kan sepengetahuan kita ini hubungan Rusia dan Cina ini kan sangat dekat. Tapi alih-alih yang membantu langsung itu justru bukan Cina, justru Iran kalau dilihat dengan bantuan drone dan lain-lain lah. Nah, menurut analisa Anda, kenapa Cina tidak mau secara terbuka membantu Rusia mengirim peralatan militer? Jadi gini ya Mas, kita tuh harus lihat negara seperti Rusia, negara seperti Cina, dia itu punya badan yang sangat keren gitu. Selain badan intelijennya keren, militernya keren untuk spy-nya dan lain-lain, dia punya sebuah organisasi atau badan yang sangat penting buat negaranya, nggak seperti Indonesia. Mereka punya National Security Council. Semua. Nah, di National Security Council inilah semua itu diukur betul gitu. Kapan, bagaimana, dan apa. Karena ini kan bukan masalah, oke, gue punya senjata sekarang gue bantu. Banyak yang diperhitungkan. Coba kita lihat statement beberapa hari ini dari Cina. Statement bahwa jangan ngatur kami, itu kedaulatan kami kan. Itu kan statement keras sebenarnya. Kalau dari bahasa diplomatik. Menunjukkan bahwa Cina jangan diancam untuk nggak bantu Rusia, tapi kapan bantu Rusianya ya terserah Cina. Gitu. Demikian juga yang lain gitu. Dan jadi kalau saya bilang Cina dan Rusia itu sekarang sedang bermain sangat cantik karena tahu lawan yang dilawan ini pertama licik, kalau saya bilang boleh licik ya, karena dia tuh tega gitu, melakukan apapun. Contoh dengan sekali lagi coba bayangin Nord Stream itu punyanya Jerman, berapa persen itu punya Jerman, sedikit aja punyanya berapa persen besar itu punyanya Rusia, tapi kalau nggak salah Jerman itu 11 atau 19%, saya lupa untuk modal di Nord Stream. Tapi dia tuh punya saham di situ. Bayangkan tega-teganya Amerika melakukan itu terhadap Jerman. Belum lagi kita melihat tadi efek apa yang terjadi secara ekonomi, ya kan, secara energi terhadap bangsa Eropa, ya kan. Sekarang Eropa survive juga kan kita tahu kenapa.
Mereka kan ngambil dari mana-mana yang jauh lebih mahal daripada dari Rusia yang kalau Nord Stream-nya masih berjalan dan tidak ditutup. Jadi itu saya bilang agak mengerikan. Makanya jangan dianggap Cina tidak membantu. When-nya yang perlu. Yang pasti pernyataan Putin kemarin itu menurut saya keren sekali. Jadi Putin itu tidak menyatakan dia akan menggunakan nuklir. Kan selama ini difitnah terus, oh dia akan pakai nuklir, wah bahaya dia pasti pakai nuklir. Enggak, dia pertama bilang ini adalah momen menentukan sejarah dunia yang baru. Bukan saja sejarah Rusia, tapi sejarah dunia yang baru karena tidak ada yang berani bersikap seperti Rusia. Nomor dua, dia bilang bahwa dia menangguhkan partisipasinya di New Start. Bayangkan New Start itu tanda tangan kemarin oleh Putin bersama Biden di 2021 kan, dan baru bisa diperbarui lagi berarti 2026. Di sekarang ini dia bilang dia tangguhkan itu. Artinya apa? 9 ribuan 6 ribuan ya hulu ledak yang dimiliki oleh Rusia itu akan ya nggak keluar dari agreement ini, artinya itu satu step sebelum betul-betul dia pakai kan. Dan kita mesti tahu hari ini sebenarnya kalau Amerika terus bermain api dengan Rusia, dia harus sadar sadar-sadarnya 90% hulu ledak nuklir itu ada di dua negara ini. Jadi salah satu dari dua ini trigger dunia kiamat. Nah, inikah semangat uber alles yang dimiliki oleh Amerika yang akan terus dipelihara? Jangan salah, paling tidak banyak rakyat yang sudah terbuka matanya. Banyak rakyat Amerika yang terbuka matanya, akademisi Amerika yang terbuka matanya, kita bisa sebutlah orang yang menentang banget apa yang dilakukan Amerika. Demikian juga di negara-negara NATO. Saya baru kembali dari pertemuan itu karena saya masuk dalam akademisi non-alignment movement kan. Nah itu rakyat akademisi Jerman, akademisi Rusia, akademisi Prancis, akademisi dari beberapa negara itu juga sudah melihat demokrasi bisa rusak sama sekali dengan apa yang dilakukan oleh Amerika sekarang terhadap Rusia. Jadi dampaknya nggak cuma terhadap Rusia nih, tapi kepada dunia. Dan kita semakin kehilangan kepercayaan terhadap globalisasi, terhadap demokrasi. Karena kok kayak begini modelnya gitu. Bu Koni, beberapa waktu lalu kan Ibu bertemu langsung dengan Vladimir Putin di Moskow. Ada momen-momen yang bisa diceritakan nggak kembali Bu di sini? Kalau untuk momen saya cuma ingatkan, saya tuh heran karena kan Presiden Putin dan China tuh ada di Dewan Keamanan. Jadi menurut saya harusnya peran di Dewan Keamanan itu bisa dimainkan dengan cantik. Tapi kembali karena saya keperhatikan ya apa sih cara berdiplomasinya Beijing, cara berdiplomasinya Moskow, langkah Beijing, langkah Moskow, kelihatan sekali mereka sangat tertata gitu, hati-hati. Tetapi bukan artinya mereka akan siap kalah, tapi mereka akan siap menang dengan cara yang secantik mungkin di tengah gempuran seperti ini. Kembali tadi kan saya ceritakan, menurut saya kalau Ukraina udah jelas boneka ya, tapi Rusia itu dia ceritanya adalah sasaran sebelum beraninya Amerika tuh menyerang Rusia. Makanya sekarang kalau kita perhatikan lagi, kenapa tiba-tiba isu Taiwan jadi rame lagi? Tiba-tiba Pelosi dan siapa yang kemarin terakhir berkunjung juga ke Taiwan. Iya kan? Laut Cina Selatan diotak-atik lagi seolah-olah akan terjadi sesuatu Laut Cina Selatan. Karena menurut saya mereka pun udah mulai gerah nih, Eropa sendiri. Kok kelamaan ya? Ini gimana ceritanya? Karena kan banyak juga yang komplain. Jangan dibilang Italia, Prancis semua nggak ada demo. Apa mereka juga merasa ini perang yang sudah nggak fair gitu. Nah, berarti Eropa juga salah kalkulasi maksudnya Bu, mau dalam membantu Ukraina? Ya karena NATO diatur sama Amerika kan. Kalau nggak juga nggak akan begini ceritanya kok. Coba kalau mereka punya hak suara yang sama, ya kan? Yang tidak hanya mendengar, mereka pasti nggak akan begini ceritanya. Misalnya waktu itu Jerman bilang nggak mungkin nih kalau begini caranya yang akan mati pertama Jerman karena dia tuh hub daripada semua energi masuk kemanapun juga gitu kan di Eropa misalnya. Dan misalnya Nord Stream itu adalah hak kami untuk investigasi juga dan mengumumkan hasil investigasi. Ini kan tertunda sampai ada wartawan Washington Post yang mendorong investigasi ini dan terbukti bahwa memang sudah dirancang semua desain ini semua terjadi sejak 2 tahun lalu. Terakhir Bu Koni, selama perang setahun Rusia Ukraina ini kan ini benar-benar perang modern ya. Kita bisa melihat ketika main battle tank bisa hancur oleh drone, ya kan, artileri oleh drone. Ini benar-benar di luar dugaan banyak orang. Apa kira-kira pelajaran bisa diambil terutama untuk Kementerian Pertahanan dan TNI Indonesia ini? Yang pasti mesti begini, terbukti perang sekarang itu lebih mengerikan dan lagi itu kekuatan naval strategic warfare itu sangat penting. Jadi di mana sebenarnya kekuatan trimatra, kalau kita sebut bahasa kita itu trimatra terpadu.
itu ternyata sangat penting. Di sini kelihatan betul ketika satu angkatan itu sangat berkelindan dengan angkatan lainnya. Karena kalau zaman perang dunia dulu kan, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara kayak masing-masing. Tapi perang modern itu membuat mereka dalam satu network centric yang betul-betul satu komando. Nah, selain satu komando, mereka tuh harus saling berkesinambungan senjata yang dimiliki, alutsista yang dimiliki. Jadi procurement tuh harus dipikirkan betul. Maka pelajaran apa yang mesti diambil Indonesia? Pertama, tetapkan ancaman kita itu siapa. Kedua, ancaman kita itu sampai mana yang mesti kita deploy pasukan. Ketiga, ya kan, itu akan menentukan doktrin apa yang kita mesti miliki. Karena menurut saya, dengan tadi saya cerita soal apa yang akan terjadi di kawasan di between 2023 ini ke 2045, itu adalah yang pasti perang kawasan. Nggak mungkin di attack Indonesia langsung gitu, nggak mungkin. Itu pasti di attacknya dengan model kayak Rusia sekarang, diganggu-ganggu gitu. Contoh mungkin dari Papua atau dari mana saya nggak tahu, Aceh lagi mungkin hidupkan gitu. Tapi akan dimulai dari situ, kita nggak stabil, kemudian kita dihajar dan macam-macam. Nah, yang terjadi kemudian, maka pelajaran buat Kemhan dan Kemlu adalah satu, tetapkan siapa ancaman dengan jelas. Dua, kita rubah doktrin pertahanan kita. Nggak bisa lagi nomor looking defense. Kita ini sekarang kan pertahanan ke dalam, makanya diributnya dalam aja melulu, nggak pernah ngeributin orang di luar. Kayak berantem sendiri gitu. Tapi padahal yang sedang mengancam kita itu adalah ancaman dari luar yang sudah sangat di depan mata, karena mereka sudah establish di sini, bukan lagi mau tapi sudah ada, tinggal membentuk rupa aja yang belum gitu. Tapi itu Jadi, pasti. pertahanan semesta itu apakah masih relevan, Bu? Kalau saya melihatnya begini, pertahanan semesta itu kalau mengagumi perang Ukraina, seolah-olah rakyat Ukraina itu bisa survive 1 tahun. Ini kalau percaya dongeng Zelensky ya. Rakyat Ukraina bertahan 1 tahun karena tadi semangat permesta dia lah atau apapun. No, rakyat Ukraina bertahan karena dibantu penuh oleh NATO, pertahanannya Ukraina itu. Jadi kalau ditanya perang modern masih konteksnya sama nggak dengan pertahanan rakyat semesta? Enggak, sorry to say. Karena menurut saya agak susah untuk mempertahankan model perang masa depan dengan pertahanan rakyat semesta. Karena semua udah terlalu canggih, semuanya udah precision. Jangankan menyerang satu daerah tertentu, titik tertentu. Pesawat tempur belum terbang aja udah ketahuan ini friend or foe. Iya kan, udah ada teknologinya semua. Kita ketahuan langsung ini friend or foe langsung aja otomatis senjata otomatis juga semua keluar, gitu kan. Nah, pertanyaannya kan satu, kita sampai mana punya AFF? Apakah misalnya kemudian F-16 kita dilengkapi dengan AFF, gitu kan? Iya kan? Kemudian apakah kita betul-betul yakin kita akan stop urusan dengan pembelian Sukhoi misalnya? Berarti kita cuma satu blok NATO aja. Apa yakin begitu kita ada apa-apa di kawasan itu nggak semua bisa dikunci untuk nggak bisa terbang? Karena sekarang udah gampang sekali, nggak usah perlu fisiknya nggak perlu orang datang bikin pengumuman apa ini akan pesawat itu nggak bisa bergerak, bisa semua di lock kok, semuanya dari manapun juga kalau kita pakai sistem mereka. Hal-hal seperti itu mesti kita sangat pikirkan, karena sekali lagi Indonesia itu harus memainkan dengan cantik positional alignment-nya, karena sekarang ini dunia sedang melihat ke sana. Di bulan Juni besok pidato Bung Karno to build the world anew itu akan menjadi world treasure, ya kan? Akan diumumkan oleh UNESCO. Dan prinsip dasar dari pidato Bung Karno itu adalah Spirit of Bandung, yaitu Asia Afrika, yaitu non-alignment movement. Nah, disitulah Indonesia mesti bermain cantik sekali di dua belah pihak dengan aktif sehingga mereka tidak berani macam-macam terhadap kita. Saya kira itu pembelajaran yang harus dilakukan Indonesia agar tidak bernasib sama seperti Ukraina, setidak-tidaknya nanti di tahun 2045. Terima kasih Ibu Koni Rahakunini Bakri atas waktunya. Demikian Siap, Tribuners, terima kasih. diskusi kita sore hari ini. Saya Malvin pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore.